Gedabus bersama UB Channel. Halo, jumpa lagi bersama Agungi di UB Channel. Semoga pada malam hari ini Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan barokah dan karunia kepada kita semua, dan kita selalu mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan sekeluarga. Amin. Dan tetap gedabrus. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, mulai detik ini, mulai sekarang, UB Channel kerjasama dengan Bayu TV. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, sepekan ini, minggu terakhir ini, di bulan Juli 2024 nih, di seluruh pojok-pojok kampung dan perkotaan Nganjuk, daerah Nganjuk ini, beredar banner seorang wanita cantik yang bernama Mbak Yuli. Dengan catatan Mbak Yuli bakal calon wakil Bupati Nganjuk. Nah, banner tersebut sudah tersebar di seluruh Nganjuk, baik di perkotaan maupun di perdesaan, di pojok-pojok kampung. Luar biasa. Saya ingat jadi beberapa, enggak tahu ini apa maksudnya. Namun yang jelas, ini jelas satu promo untuk menjadi, ya karena ini musim pilkada di Nganjuk, mungkin jadi wakil Bupati Nganjuk, begitu kira-kira. Selain yang beberapa bulan lalu, sebulan lalu ada banner yang sama namun dengan berbentuk siluet dengan warna oranye dan biru, yakni Rindu Bunda Ayu Berteman dan lainnya. Nah, ini muncul Mbak Yuli. Saya jadi ingat saat Pilpres, menjelang Pilpres setahun lalu, kalau nggak setengah tahun lalu, setahun lalu, itu beredar banner di seluruh Indonesia, yaitu beredar bannernya Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan. Nah, ini beredar di seluruh Indonesia, pelosok-pelosok. Sehingga saya berasumsi waktu itu ada endorse dari partai tersebut untuk apa? Menjadikan Puan Maharani waktu itu gencar-gencarnya Pilpres. Jadi mungkin Puan itu di-endorse menjadi calon presiden waktu itu. Namun tidak bisa kita pungkiri, dan hasilnya, meski banner tersebut beredar di seluruh Indonesia, namun hasilnya siong. Artinya respon dan minat masyarakat Indonesia ini terhadap banner tersebut tidak merespon dengan baik. Artinya juga hasil survei respon tersebut minim sekali. Nah, itu setahun lalu kira-kira terjadi seperti itu. Nah, ini minggu-minggu ini juga terjadi di Kabupaten Nganjuk, banner seperti itu, yaitu fotonya Mbak Yuli. Kabarnya sih Mbak Yuli ini akan mendaftar sebagai calon wakil Bupati Nganjuk dan kabarnya juga menggandeng Bunda Ita. Gedabrus
bersama Urip Bonus Channel. Istri mantan Taufikur Rahman, Bupati Nganjuk 2 periode. Kabarnya itu saya. Kembali lagi ke Mbak Yuli tersebut. Mbak Yuli jelas orang Nganjuk, orang asing kenal. Ya di-endorse dengan luar biasa. Selain newcomer, Mbak Yuli ini diketahui beberapa waktu yang lalu, waktu pileg dia juga mendaftar ke PKB, namun gagal, tidak lolos, artinya tidak bisa jadi anggota DPR. Nah, ini kabarnya mencalonkan wakil Bupati Nganjuk sebagai menggandeng Bunda Ita. Bakalnya juga itu rencananya. Selain newcomer, masyarakat Nganjuk tidak banyak yang tahu, walau akhir-akhir ini Mbak Yuli gencar di media online, sering membagi-bagikan apa gitu di masjid atau di apa gitu, sehingga merupakan, kalau istilahnya kita itu kira pencitraan gitu. Ya bisa juga kira-kira. Namun itulah kenyataannya. Meski diketahui juga, meski Mbak Yuli ini anak seorang pengusaha yang terkenal di Nganjuk. Mbak Yuli ini anak Haji Mukhayat, almarhum Haji Mukhayat, pengusaha koperasi yang besar seluruh Indonesia, terbesar di Indonesia koperasinya, dan saat ini merajalela di sini. Dan Mbak Yuli ini juga kakaknya Novi, Bupati Nganjuk yang baru 2 tahun, 3 tahun sudah mandek tidak jadi bupati karena terkena OTT KPK. Ini bukan provokatif atau apa, namun ini fakta. Orang Nganjuk tahu bahwa Novi, adiknya Mbak Yuli ini, terkena OTT KPK. Nah, ada sinyalemen baru bahwa kehadiran Mbak Yuli ataupun apa ini, kok masyarakat di benak hati saya itu, masyarakat setelah saya ngobrol-ngobrol di beberapa warung, ini kehadirannya Mbak Yuli ini apa ya, ingin mengabdi pada masyarakat Nganjuk sebagai wakil bupati, atau maaf, balas dendam. Balas dendam, dia dilebok di penjara, terus dia nekat jadi wakil bupati atau mungkin bahkan bupati nanti akan melakukan sesuatu. Ini gambaran guyon di warung-warung. Jadi ada sinyalemen bahwa kehadiran Mbak Yuli itu seakan-akan menjadi ajang balas dendam sebelumnya. Ya, oke, sedikit aja itu ya, sedikit tentang banner-banner yang beredar di Kabupaten Nganjuk, yaitu terkait dengan gambarnya Mbak Yuli, newcomer yang keluarga Haji Mukhayat, almarhum Mukhayat, kemudian kakak dari Novi, Bupati yang kemarin kena OTT KPK dan baru saja keluar dari penjara. Gak usah baper, ini fakta. Jadi ya begitulah. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Saya ingat ketika saya masih duduk di bangku sekolah, dan setelah tamat dari bangku sekolah itu ngobrol-ngobrol dengan beberapa para pinispo, bahwa orang Jawa itu, falsafah Jawa, jika memilih sesuatu, apalagi memilih pemimpin, itu hendaknya ditimbang. Dalam falsafah Jawa itu ada istilah bibit, bobot, bebet. Ya, jadi kalau memilih pemimpin atau memilih istri atau suami atau apa saja yang terkait dengan kehidupan kita itu dalam masyarakat Jawa itu
dikenal juga ada bibit, bobot, bobot. Bibitnya bagaimana? Ditimbang-timbang dulu. Bibitnya keturunannya dari mana? Kalau sudah baik, tak pilih. Kemudian bobotnya. Bobotnya ya ada non sewu. Ya sebenarnya bobot bukan berat badan, bukan, namun bobot dalam kualitas dirinya bagaimana. Seperti tadi bibit tadi, keturunan terahnya bagaimana. Terah ya wong api-api wong lelek ngono lho, maksudnya terah tadi misalnya koyok iki keturunannya siapa, keluarga siapa, dinasnya siapa lah, itu bibit ya. Kemudian tadi bobotnya tadi kemampuannya bagaimana, kemampuannya mengolah sesuatu. Kalau misalnya dalam rumah tangga itu mengolah manajemen rumah tangga bagaimana. Nah kemudian apalagi dia kalau dalam pemerintahan mampukah mengelola tata pemerintahan dengan segala jenis manajemen dan lainnya. Bobot real. Kemudian bobot, ya apa rene bobot ini ngubeng nih, memanage sesuatu itu menjadi sesuatu dari yang kecil bisa menjadi besar, jangan yang besar jadi kecil, tapi tergantung situasi karena semuanya situasional sekali. Jadi bibit, bobot, bobot dalam bahasa orang Jawa sangat penting. Sedulur sedulur UB Channel yang tercinta dimanapun Anda berada, saya bukan mempunyai maksud ABC bla bla bla, tapi kita sebagai orang Jawa, saya lagi memilih sesuatu itu berdasarkan bibit, bobot, bobot itu memang luar biasa. Dan saya yakin itu baik, karena ini warisan leluhur. Jadi kalau kita menggunakan budayanya orang Jawa dan menggunakan aturan-aturan orang Jawa itu hasilnya baik kok, saya kira baik. Tetap bibit, bobot. Jadi kembali lagi, ini musim pilkada di Nganjuk, bakal memilih seorang pemimpin yang penggantinya Pak Marhen ini siapa ini? Karena juga Pak Marhen juga incumbent ini juga mendaftar lagi. Nah, ini ada 3, sekarang sementara ada 2 yang sudah menampak di permukaan, yakni Pak Marhen Jumadi itu incumbent bergandengan dengan Mas Trihendi yang berangkat dari PDIP dan Demokrat. Dan yang kedua adalah Gus Ipin dan bergandengan dengan Mas Ausap Pacert yang berangkat dari PKB dan dari Gerindra. Ya. Nah ini yang belum, yang heboh, dan kehebohan ini di nanti orang banyak, yaitu kehadiran Bunda Ita, istri Pak Taufik Roman, mantan Bupati Nganjuk. Dan rencananya yang bakal bergandengan dengan Mbak Yuli tadi. Nah, balik sebetulnya ada sih di konstelasi kehebohan bakal kehadiran Bunda Ita itu banyak calon-calon wakilnya yang diverifikasi ini saat ini. Di antaranya ada Karim, Haji Karim itu, yang kemudian ada Mbak Yulini, dan yang terakhir ada juga nama Oliver Marpaung. Ya, dari ketiga nama tersebut, ini saat ini mungkin Bunda Ita sedang memilih dan memilah, dan mungkin menggunakan bahasa Jawa tadi, menggunakan bahasa Jawa dengan menggunakan bibit, bobot, bobot. Nah, kalau kabar yang positif ini, Bunda Ita kayaknya sudah tidak sepakat dengan Karim karena satu hal. Terus kemudian yang bersaing ini ada 2 ini, yaitu mempertahankan nama Mbak Yuli dan Oliver Marpaung. Nah, dari sini mungkin Bunda Ita sekali lagi tadi masih memverifikasi, menimbang dan memilah dan memilih, diantaranya mempergunakan falsafah Jawa, bibit, bobot, bobot. Terus ada selanjutnya. Dan masyarakat Nganjuk saya kira sudah pandai dalam berpikir memilih
Meski dalam pemilihan tersebut ada elektabilitas, likabilitas, kemudian popularitas, dan yang tidak bisa dihindari di Nganjuk ini, yakni mohon maaf ya, budaya di sini sudah saya jumpai bertahun-tahun dalam pilkada, dalam pildes, pilkades atau pilihan apapun, selalu menggunakan sistem pragmatis. Pragmatis itu apa? Ya sangat berkaitan dengan uang gitu aja lah. Jadi poin mesti dibanding nih enak duit peragi. Nah disinilah peran uang sangat penting, terutama budaya di masyarakat Nganjuk ini. Jika ada pilihan seperti ini, ya tadi cuan. Itu wajar. Ya sekali lagi, masyarakat Nganjuk sudah pandai memilih dan memilah. Sing cocok kanggo awake dhewe ya apa, sing ra cocok kanggo apa. Sing kingko ngadeg pengen punya misi tertentu apa. Sing jelas, saya tidak mengatakan ABC, yang jelas masyarakat Nganjuk membutuhkan seorang figur pemimpin yang betul-betul capable, kredibel, dan membumi, dan semuanya yang merakyat di Nganjuk ini. Ingat, uang meski penentu, tapi tidak semuanya menentukan kemenangan. Uang tidak seharusnya menentukan kemenangan. Ingat itu ya. Karena apa? Bagaimana juga dari 1.400.000 penduduk Nganjuk ini, kurang lebih ya, tidak semuanya berpolitik uang, tapi masih ada yang masih idealis, kayak si A, si B, si C. Aku nih gak mergo kayak mempunyai komitmen yang baik terhadap Nganjuk. Nek kayak nggak uang, nek kayak dendam mergo lah, itu masih ada di Nganjuk. Sekali lagi, ini bukan berarti apa-apa, fakta saja yang ada. Baik, sedulur UB Channel dimanapun Anda berada, saya akan tetap mengawal proses demokrasi pilkada di Nganjuk ini dengan ala UB Channel. Kritik dan saran tetap saya tunggu, dan tetap gedabrus, jangan lupa bahagia. Salam UB Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabrus bersama UB Channel.